anak-anak kelas 5, apa kabar? Bukan masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut materi IPA kita ya. Kalau kemarin sudah selesai materi kita di buku 5G, sekarang kita lanjut ke 5H ya. Silahkan buka buku kamu halaman 2 ya, tentang pentingnya siklus air. Sebelum kita memasuki akan manfaat dari siklus air ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu siklus air ya. Nah, di buku kamu di sana juga tertera bahwa siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi ya. Nah, siklus air ini terjadi dalam beberapa tahap ya. Ada yang disebut dengan penguapan atau evaporasi, kemudian pendinginan yaitu kondensasi, dan juga terjadinya hujan atau presipitasi. Jadi ada 3 proses yang terjadi dengan siklus air, di mana artinya semua air yang ada di permukaan bumi itu akan menguap ya, kemudian menuju atmosfer dan terjadinya pendinginan atau kondensasi. Nah, lama-kelamaan kondensasi akan mengakibatkan adanya hujan ya. Nah, hujan ini disebut dengan peristiwa presipitasi ya. Dan untuk tahap yang paling bermanfaat dalam makhluk hidup itu adalah tahapnya yaitu hujan atau presipitasi tadi ya, karena itu akan memberikan air kepada semua makhluk hidup yang ada di bumi ya. Nah, untuk itu kita akan melihat bagaimana terjadinya ataupun proses dari siklus air ini ya. Kalau kalian lihat di buku kamu yang ada di halaman 3, ini adalah gambar siklusnya. Nah, inilah yang penguapan tadi ya. Penguapan, kemudian dia terbentuk kondensasi ya, yang terjadinya atau bisa kita sebut dengan awan ya. Prosesnya adalah kondensasi, pendinginan, terbentuknya awan, kemudian akan menghasilkan curah hujan ya. Nah, curah hujan inilah yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dan untuk animasinya boleh kalian lihat seperti berikut ya. Nah, di dalam animasi ini ya kita bisa melihat proses dari terjadinya siklus air atau siklus hidrologi tadi ya, bahwa ada 3 tahap penting di sana, ada penguapan, kemudian ada pendinginan, serta terjadinya hujan ya. Dan hasil air yang jatuh ini atau hujan ini akan menyerap ke permukaan bumi ya, dimana semuanya akan masuk ke dalam bagian tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah ini disebut dengan infiltrasi. Jadi air akan terserap ke dalam tanah ya, dan prosesnya disebut dengan infiltrasi. Dan selain itu juga air yang ada di permukaan bumi pun akan mengalami penguapan kembali dengan adanya panas ataupun sinar dari matahari lagi. Dan proses inilah yang disebut dengan siklus air karena dia terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itulah pembahasan kita tentang mengenal siklus air terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke manfaat atau pentingnya siklus air tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu harap dari apa yang kita bahas bisa kalian pahami ya. Dari animasinya, dari penjelasan ibu, dari diagram tadi kita bisa memahami tentang proses dari siklus air ya. Oke, sampai di sini Bu harap hal-hal penting yang sudah kita bahas tadi kalian tuliskan di buku catatan kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, kamu tuliskan dan gambarkan ya proses dari siklus air ya. Kamu gambar kemudian seperti apa alur siklusnya ya, kemudian kamu tulis penjelasan penting dari siklus tersebut ya, berdasarkan dari apa yang sudah kita bahas. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Bu harap kalian tetap semangat buat belajar ya,
Dan sampai di sini, ingat selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Sampai di sini dan sampai jumpa.